Ya, orang-orang yang punya kekuasaan itu kan ingin menggunakan semua potensi yang memungkinkan untuk memenangkan dirinya. Tapi kan kita juga sama-sama tahu undang-undang kan memerintahkan ASN untuk netral. Ya. Tetap akan menjadi perhatian dari Bawaslu. Tapi berubah, misalnya ada perubahan komposisi penduduk di kecamatan A, B, C, D-nya. Nah, itu bisa berubah. Tapi kalau memang tidak ada, kalau menurut saya yang sudah ideal ya kita pertahankan. Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Novlusyani dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Forum. Nah, Tribuners, sebelum kita memulai bincang-bincang di Tribun Forum episode kali ini, saya akan membocorkan terlebih dahulu nih Tribuners terkait dengan topik apa sih yang akan kita bahas di Tribun Forum. Nah, seperti yang diketahui juga oleh Tribuners semuanya, nantinya di tahun 2024 ini akan dilangsungkan yang namanya pemilu. Nah, untuk pemilunya sendiri ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pemilihan ataupun pilkadanya, pemilihan kepala daerahnya sendiri juga akan dilangsungkan di tahun 2024, tepatnya di tanggal 27 November 2024 nih Tribuners. Dan untuk membuka tahapan pemilu 2024 sendiri ini sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 yang lalu. Jadi ini sudah masuk dalam tahapan persiapan pemilu nih di tahun 2024. Seperti apa sih terkait dengan sosialisasi kemudian persiapannya sendiri? Nah, sudah hadir ini ada dua narasumber yang luar biasa sekali Tribuners, narasumber yang luar biasa keren sudah hadir di studionya Tribun Jateng. Pertama-tama saya perkenalkan dahulu Tribuners, di samping saya ini ada Bapak Paulus Widiantoro, beliau selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak. Halo Mbak, selamat siang. Halo Tribuners. Oke, sehat Bapak? Sehat. Terus semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Nah, di sampingnya lagi nih Tribuners, ada yang nggak kalah kece juga. Ada Bapak Fajar Saka, beliau selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Pak? Salam awas untuk Tribuners. Oke, makasih ya Pak ya. Sehat, Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, nantinya Tribuners bersama dengan Pak Paulus dan juga Pak Fajar ini kita boleh ya Pak izin ya Pak tanya-tanya kepo-kepo ini Pak terkait dengan persiapan pemilu ini seperti apa sih, seperti itu. Nah, mungkin untuk memulainya terlebih dahulu, boleh saya membuka obrolan dengan Pak Paulus, betul ya Pak ya? Oke. Siap Mbak. Nah, Bapak ini mungkin boleh dijelaskan nih Pak, untuk tahapan pemilu 2024 ini seperti apa sih Pak Paulus? Mungkin bisa menjadi informasi juga untuk Tribuners. Iya, terima kasih Mbak Ruth. Jadi kalau kita berbicara tahapan pemilu, sebenarnya secara garis besar ada 3 tahap. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Oke. Nah, di tahap persiapan, itu ada penyusunan anggaran, penyusunan regulasi, persiapan untuk peserta pemilunya. Lalu nanti pelaksanaan itu kita mulai ada pencalonan, sampai dengan kampanye, pemungutan suara, penghitungan, penetapan. Lalu penyelesaian nanti adalah langkah-langkah terakhir ya, penyelesaian administrasi, penyelesaian sengketa itu juga penyelesaiannya di akhir-akhir itu. Di akhirnya, Pak ya. Nah, kalau saat ini memang tadi betul bahwa tahapan pemilu 2024 sudah dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni. Ya. Jadi mengaturannya 20 bulan sebelum hari tanggal pemungutan suara. Nah, ini masih tahap mulai, ini masih penyusunan regulasi, penyusunan anggaran. Nah, tahapan terdekat yang real yang bisa dilaksanakan bersama sebenarnya tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Ya, jadi istilahnya masih calon ya. Mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus. Itu nanti DPP partai politik mendaftar kepada KPU Republik Indonesia ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini administrasi, verifikasi faktual sampai dengan nanti terakhir Desember penetapan partai politik peserta pemilu, bukan calon lagi. Sudah pesertanya Pak ya? Nah, setelah itu nanti kita ada penataan daerah pemilihan, lalu ada pencalonan, nanti baru mulai kampanye, sampai persiapan pemungutan suara. Ya, 2024-nya sendiri. Ya, yang tanggal 14 Februari. Betul. Tepat dengan hari Valentine. Iya, Valentine muda. Ya. Oke. Ya. Jadi ini Valentine sekaligus merayakan pemilu juga ya Pak ya, berlangsungnya itu ya. Oke, seperti itu. Berarti untuk yang terdekat ini di bulan Agustus nanti ya Pak ya, tanggal 1 sampai 14 betul Agustus, nih. Oke, itu untuk tahapan pendaftaran
pesertanya ya Pak? Calon peserta, partai politik calon Pak. peserta pemilu. Kan sekarang baru ada partai politik yang terdaftar di Kemenkumham. Betul sekali. Nah, besok calon peserta pemilu. Oke, dan nantinya akan diumumkannya Desember ya Pak ya, siapa-siapanya saja, ditetapkannya seperti itu. Oke, semoga ini harapannya ke depannya selalu lancar ya Pak ya, diberikan kelancaran Amin, juga. semoga lancar. Ini sudah tahapannya sudah dibuka 20 bulan sebelum Hari dan pemilunya tanggal ya Pak, pemungutan suara. hari pemungutan suaranya seperti itu. Nah mungkin kalau untuk di daerah sendiri ada berapa sih Pak pemilih pada mungkin pemilu periode yang lalu? Jadi kalau di Jawa Tengah, saya masih hafal kebetulan, karena waktu itu saya yang menangani daftar pemilih ya. Daftar pemilih tetap DPT pada pemilu legislatif 2019 yang lalu adalah 27.896.902 pemilih. Detail ya Tribuners ya. Angka terakhirnya apa ya Pak ya? Ya, 902 pemilih ya. Oke. Jadi itu yang 2019 yang lalu. 19 yang lalu. Iya. Oke, seperti itu Tribuners. Jadi memang banyak sekali para pesertanya gitu. Kemungkinan juga mungkin ke depannya lebih banyak lagi ya Pak ya calon pemilihnya ya Pak ya. Ya tentu, karena Tentunya. 5 tahun pasti ada perkembangan. Betul, ada perkembangan seperti itu. Nah, ini izin beralih sebentar ya Pak ya ke Pak Fajar. Iya. Nah, mungkin untuk Pak Fajar nih sekarang akhir-akhir ini dari Bawaslu kesibukannya seperti apa nih Pak? Ya, otomatis karena tahapan sudah dimulai, Oke. pengawasan dan pencegahan Bawaslu juga dimulai. Di Bawaslu itu kan ada konsep, Mbak. Jadi meskipun judulnya kami lembaga pengawas pemilu, tapi sebenarnya tugas-tugas kami itu sudah dilaksanakan jauh sebelum pemilu dimulai. Oke. Sama dengan perputaran pemilu ya, Iya. ada tadi sampaikan Mas Paul ya, ada masa sebelum pemilu, pada saat pemilu dan pasca pemilu. Nah, pasca pemilu dan pemilihan tahun 2020 itu Bawaslu tetap melanjutkan kegiatan sebenarnya Oke. sebagai bagian dari upaya pencegahan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personal. Oke. Kegiatan-kegiatan tetap kami laksanakan, misalnya ya seperti ada desa pengawasan, desa anti politik uang, ada Saka Adiasta. Jadi Bawaslu juga punya pramuka, Mbak. Oke. Jadi pramuka yang peduli soal pengawas pemilu. Pengawasan pemilu ya Pak ya. Ada sekolah kader pengawas pemilu, dan secara rutin kami juga menyelenggarakan kegiatan webinar-webinar terkait dengan pemilu dan pengawasan pemilu. Oke. Nah, sekarang masuk ke tahapan beranjaklah kami ya, pencegahan, persiapan tetap jalan, pengawasan dimulai. Oke. Seperti kata Mas Paul tadi, kalau nanti sudah mulai pendaftaran partai politik, otomatis Bawaslu juga sudah mulai mengawasi Mengawasi prosesnya. juga ya Nanti ada prosesnya. verifikasi administrasi, verifikasi faktual, itu juga bagian diawasi oleh Bawaslu. Meskipun step by step ya, pada masa pendaftaran nanti kan semua terpusat ke RI. Ya, betul. Berarti mengawasi nanti masih di Bawaslu RI lah, kurang lebih begitu. Setelah nanti turun dokumen ke KPU Provinsi, ke KPU Kabupaten Kota, maka otomatis kami juga nanti bareng-bareng dengan teman-teman KPU memastikan prosesnya ini berjalan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur, tata cara, dan sebagainya. Jadi semangat Bawaslu itu bukan menindaknya, tapi semangatnya adalah memastikan prosedurnya itu berjalan sesuai dengan aturan main. Aturan Kira-kira mainnya. begitu, Mbak. Ya. Oke, yang seharusnya ya Pak, yang Ya, sesuai yang dengan ini ya. seharusnya. Berarti memang ini kolaborasi yang kuat sekali ya Pak ya, antara Kebetulan KPU Mas dan Paul juga ini kawan Bawaslu. lama saja. Oke, udah Kami bestie ya seangkatan. Pak ya. Oh, oke. Kawan Jadi- dolan lagi. Oh, kawan dolan ya Pak. Makanya Wah. saya tahu. Waduh. Kami seangkatan. Seangkatan juga ya Pak ya. Di Wah. kampus. Oke, cocok nih Pak. Ini kolaborasi yang bagus sih malahan ya Pak ya. Tapi Ternyata tetap profesional. Tetap profesional. Itu harus Tribuners gitu. Memang kerjasamanya juga untuk pemilu ini baik dari KPU ataupun Bawaslu juga harus berjalan Harus, beriringan ya harus. Pak ya, bersama-sama seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh di-share Pak ke Tribuners, strategi pengawasannya terhadap pemilu 2024 ini dari Bawaslu seperti apa Pak? Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi yang kita utamakan pertama adalah pencegahan. Pencegahan. Pencegahan dengan melibatkan banyak pihak ya, Pak. Jadi tadi saya sebut beberapa kegiatan Bawaslu itu semua bagian pencegahan. Oke. Kemudian juga koordinasi kolaborasi. Misal tadi saya dengan teman-teman KPU misalnya kebetulan punya sejarah yang panjang juga. Kenal dengan baik yaitu jajaran KPU, tentu harapan kami ini modal dasar. Modal dasar dan modal utama juga untuk memastikan nanti pemilu berjalan sesuai dengan tracknya. Kalau bicara keadilan pemilu, kita kan tidak hanya bicara soal menegakkan hukumnya kalau ada pelanggaran, tapi yang paling penting adalah di depan memastikan sesuai dengan prosedur. Yap. Nah, sesuai dengan prosedur kan bisa dilakukan dengan banyak diskusi, koordinasi, kemudian saling mengkoreksi gitu ya. Ya, betul. Setelah di antara penyelenggara pemilu selesai mungkin ya diskusinya, nanti kita juga akan pastikan ke peserta pemilu juga mendapatkan informasi yang sama. Stakeholder pemilu yang lain juga mendapatkan informasi yang sama.
Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi kekeliruan di dalam memenuhi syarat administrasi, dan kita bisa meminimalisir pelanggaran maupun sengketa. Jadi semangatnya, strategi kita arahnya gitu, Mbak. Kira-kira. Demi berlangsungnya pasti pemilu yang beradab itu bukan pemilu yang banyak pelanggaran. Tapi bagaimana memastikan tidak terjadi pelanggaran itu sendiri, cara koordinasi dan pencegahan. Itu yang penting, koordinasi dan juga pencegahan tadi ya Pak ya. Ya betul, karena memang untuk tahapannya sendiri kan juga luar biasa panjang, sudah dilakukan dari 20 bulan sendiri nih Tribuners, jadi memang harus ada koordinasi tadi juga pengawasan tadi ya Pak ya. Nah mungkin apakah ini sudah mulai merekrut untuk calon pengawas tingkat desa dan kecamatan Pak Fajar? Kalau rekrutmen sesuai dengan tahapan ya Mbak, itu mungkin nanti di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Karena satu kegiatan penting yang harus melibatkan banyak person ya, selain verifikasi partai politik itu, nanti adalah pemutakhiran data dan daftar pemilih. Kalau tidak salah mulai Januari ya Mas Paul ya. Mulai coklit Maret. Maret ya, artinya memang kebutuhan personil di lapangan kira-kira di tahun 2023. Mungkin rekrutmennya di akhir tahun 2022, tapi nanti pelaksanaan tugasnya di awal 2023. Berarti 1 tahun sebelum 2024-nya sendiri tadi ya Pak ya. Seperti itu Tribuners. Nah, terima kasih banyak Pak Fajar atas jawabannya. Ini kita beralih lagi nih Tribuners ke Pak Paulus. Seperti itu. Nah, mungkin untuk berapa persen sih Pak tingkat partisipasi pemilihnya sendiri? Tadi kan seperti yang sudah dibahas, akan ada kemungkinan penambahan juga ya Pak ya, peningkatan. Iya, kalau partisipasi pada pemilu 2019 kemarin mencapai 81% lebih ya. Jadi di Jawa Tengah juga angkanya sama seperti itu, 81% lebih. Jadi memang ini luar biasa antusias masyarakat pada pemilu 2019 yang lalu. Dan kita berharap 2024 juga bertahan atau naik yang kita inginkan. Lebih naik ya, apalagi pasti pemilihnya kan juga semakin setelah 5 tahun bertambah juga ya Pak ya. Iya, kalau jumlah pemilih pasti akan bertambah. Seperti itu Tribuners. Nah mungkin apakah ada perubahan Pak untuk di dapil daerah ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya? Ya, kalau perubahan dapil, kalau untuk tingkat provinsi dipastikan tidak ada. Sepanjang tidak ada perubahan undang-undang. Iya, betul. Karena dapil ini berbeda dengan pemilu yang lalu. Pada mulai pemilu 2019, Undang-Undang 7 saat berlakunya, dapil untuk DPRD provinsi itu menjadi lampiran dalam undang-undang. Sehingga itu tidak bisa ada penataan dapil setiap pemilu. Selama undang-undang tidak berubah. Selama undang-undang tidak berubah. Nah, tapi memang ini ada kondisi yang berbeda ya, bahwa disetujuinya 3 daerah otonomi baru ya di Papua. Tentu ini harus ada penyesuaian. Apakah ada pergeseran atau nanti ada penambahan dapil? Ini kita masih belum tahu nanti. Lalu perpindahan IKN ini juga mungkinkah ada dapil baru? Dapil luar negeri masuk mana? Kalau dulu kan DKI 2, sekarang masuk mana? Nah itu masih belum ini ya Pak. Itu belum tahu. Tetapi kalau untuk kabupaten kota, karena memang di undang-undang itu dimungkinkan penataan dapil. Disesuaikan dengan komposisi DAK, data agregat kependudukan per kecamatan, yang nanti juga akan diterima KPU melalui Kemendagri ya. Nah itu nanti kita menyesuaikan apakah dapilnya tetap atau dapil berubah. Nah dapil berubah misalnya ada perubahan komposisi penduduk di kecamatan A, B, C, D-nya. Nah itu bisa berubah. Tapi kalau memang tidak ada, kalau menurut saya yang sudah ideal ya kita pertahankan. Tapi kalau manakala ada perubahan ya kita harus terbuka untuk berubah. Berarti masih melihat juga untuk situasi kedepannya seperti apa ya Pak ya? Iya, melihat DAK 2 yang kita terima nanti. Karena itu kuncinya di itu. Di situ kuncinya ya Tribuners. Nah mungkin terkait dengan untuk partisipasi pemilih tadi juga untuk tahun lalu tahun 2019 mohon maaf Pak 81% ya Pak ya. Mungkin kalau dari Pak Paulus sendiri adakah mungkin prediksi atau kira-kira nih Pak mungkin untuk penambahan jumlah pemilih itu sekitar berapa persen gitu Pak? Kalau penambahan jumlah pemilih, saya mengacu pada rumus yang dibuat oleh Badan Statistik ya. Jadi kalau untuk Jawa Tengah itu angka pertumbuhan penduduk per tahun itu 1,17%. 1,17%. Jadi kita sudah membuat simulasi penghitungan sebenarnya untuk pilkada ya. Untuk pemilih pada pemilihan 2024 itu kita menemukan angka 30 juta sekian. Saya tidak hafal angka belakangnya karena itu masih estimasi ya. Memakai dasar rumus adalah pertumbuhan penduduk per tahun 1,17%. Data BPS yang saya pegang. Data BPS. Jadi memang potensinya pasti ada peningkatan ya Pak ya. Dan diharapkan juga tadi antusiasme dari masyarakat pun juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Tetap meningkat juga, tetap antusias juga dalam pemilu ataupun pilkada ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Paulus untuk
jawabannya. Nah, ini kita beralih lagi nih ke Pak Fajar. Kita ganti-gantian aja Tribuners, jadi biar tanya-tanyanya lebih santai ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya nih Pak Fajar, mungkin bagaimana sih Pak kinerja dari pengawas untuk di desa sendiri? Ya, sebelum itu mungkin saya ingin mengomentari soal partisipasi tadi Mbak. Oke, Jadi, boleh silakan Pak. apa namanya, kalau kita melihat dari sisi angka ya, di Jawa Tengah saya kira cukup baik ya. Ya. Malah itu melebihi dari target nasional Nasional, Pilkada 2020 kemarin. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita bersama sebenarnya, partisipasi itu kan tidak hanya sekedar dia mencoblos di TPS. Ya. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas pemahaman pemilih terhadap siapa yang dia pilih. Nah, itu dia. Kita nggak ingin lagi mendengar misalnya ada pemilih yang kemudian belum ada setahun sudah kecewa gitu kan. Menyesal itu ya Pak ya? Menyesal, gitu. Itu Oke. berarti ada problem di kita terkait dengan pemberian informasi kepada masyarakat. Oke. Itu menurut saya penting karena kita ingin mengejar juga pemilu yang substansial ya, tidak hanya prosedur. Bagaimana kemudian nanti pemilih itu punya kemampuan mengkoreksi. Nah, Pemilu ini kan salah satu fungsi untuk mengkoreksi tadi. betul. Kalau dia merasa pilihannya di tahun 2019 tidak tepat, 2024 lah bisa dia koreksi menggunakan hak pilihnya secara benar. Benar. Kemudian soal kinerja pengawas, saya kira yang berjalan di Jawa Tengah selama ini sudah cukup baik ya. Salah satu tolok ukurnya adalah pada waktu perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya ingat betul waktu itu MK itu cukup mengandalkan keterangan dari jajaran pengawas pemilu, khusus Jawa Tengah ya. Saya berapa kali mendengar majelis menyampaikan ini sudah cukup terang ini catatan dari pengawas pemilu. Form A-nya komplit, misalnya kemudian rekomendasinya juga tercatat, dimasukkan di dalam catatan keberatan ya pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi, dan itu sangat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sangat membantu juga ketika proses penyelesaian gugatan di MK. Masuk teman-teman KPU saya kira juga terbantu itu dengan catatan-catatan dari pengawas di level mulai pengawas TPS, desa, kecamatan dan seterusnya. Jadi jelas tercantum, jelas tertulis. Termasuk pencegahan yang kami lakukan juga cukup masif ya. Di pilkada kemarin kalau saya tidak salah ingat ada sekitar 140 ribuan upaya pencegahan yang kita lakukan di semua tingkatan. Ya, karena semata tadi Mbak, supaya tidak terjadi. Akhirnya teman-teman di semua tingkatan itu ya sebelum tahapan dimulai kita sudah jalan duluan. Iya betul. Ada potensi misalnya tadi ya soal netralitas ASN, soal kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara misalnya gitu ya. Itu sebelum terjadi sudah masuk dulu teman-teman di semua tingkatan. Dihimbau, didatangi, disampaikan, diingatkan kembali ini dilarang, itu dilarang misalnya. Jangan sampai dilakukan. Nah, cukup masif dan saya kira itu bisa nanti kita tingkatkan di 2024. Berdasarkan dari pengalaman yang sebelumnya sudah cukup baik ya Pak ya. Harapannya ke depannya lagi untuk pemilu selanjutnya juga baik. Jadi kalau misalkan saya bisa menarik kesimpulan lebih ke sosialisasinya tadi juga termasuk yang cukup kencang juga ya Pak ya. Dari mungkin tadi pengawasannya juga, kemudian koordinasinya juga tetap berjalan. Jadi memang kinerjanya pengawas ini benar-benar bisa diunggulkan istilahnya seperti itu ya Pak ya, bisa valid lah istilahnya. Nah mungkin apa saja Pak Fajar mungkin saran masukan dari elemen masyarakat sendiri untuk pemilu mendatang, mungkin berdasarkan pemilu sebelumnya ada saran-saran atau masukan dari masyarakat Pak? Ya cukup banyak ya sebenarnya, tapi kalau kita bisa meringkas antara lain adalah keinginan publik sebenarnya untuk terlibat. Tetapi ada kekhawatiran, ya, ini saya kira PR kita semua ya, kekhawatiran misalnya terlibat dalam proses hukum lah katakan ya. Di Bawaslu ini kan selain pencegahan kami juga ada penindakan, pelanggaran. Pencegahannya relatif hari ini sudah cukup masif ya dengan berbagai macam kegiatan saya sebutkan tadi. Tapi dalam proses penegakan hukum ini memang perlu juga kita mendorong budaya hukum yang baru dari masyarakat untuk mau terlibat ke dalam penanganan pelanggaran atau penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ada beberapa catatan kami misalnya ya, masyarakat tuh mau lapor sudah, level sudah agak maju gitu ya. Jadi sudah memberi informasi, kemudian ada juga yang mau lapor, tapi masih perlu kita dorong lagi supaya mau terlibat. Karena proses penanganan pelanggaran khususnya pidana ini, itu kan ada mekanisme yang harus ditempuh. Betul, Pak. Tidak cukup hanya datang, lapor terus pergi. Tapi kan harus diproses, ada berita acaranya. Nah ini yang saya kira juga nanti menjadi PR-nya Bawaslu, mendorong lagi masyarakat supaya mau terlibat, berani untuk terlibat dan kemudian menuntaskan pelaporannya. Karena kalau tidak dilanjutkan dengan proses pemberkasan, ya laporan itu jadinya mentah. Iya betul. Dan Bawaslu nggak mungkin menindaklanjutnya ke penyidik misalnya. Pidana itu kan barang menyakitkan ya Mbak. Jadi harus betul-betul yakin, harus betul-betul ada bukti, baru kita berani lanjut. Betul. Kalau nggak ada yang mau cerita, ya udah iso. Iya betul. Jadi ya secara pencegahan saya kira sudah cukup masif yang kami lakukan dan nanti kita akan lihat hasilnya. Saya yakin akan berdampak cukup besar. Tapi PR Bawaslu juga untuk mendorong budaya hukum ini supaya berani
terlibat dalam terlibat tadi prosesnya. ya dalam prosesnya ya Pak ya. Berarti istilahnya pun masyarakat juga harus ikut turut mengawasi tadi ya Pak ya. Kalau misalkan pun ada suatu kejadian atau apa dilaporkan pun juga sampai tadi ke tahapannya sampai ke proses pidananya sendiri tuh ya Pak ya. Kalau dibutuhkan oleh Bawaslu untuk proses selanjutnya tetap tetap diikutin gitu. Nggak bisa yang lapor ini yang lihat. Iya betul. Nggak bisa hanya laporan di awalnya aja ya Pak ya. Terus pergi. Harus pergi. Barangnya Nah itu yang bingung ya Pak ya. Amplopnya siapa? Kan Nah, nggak jatuhnya mungkin tapi saya jadi ngarang. ini ya Pak mentah aja ya Pak ya untuk pelaporannya ini sendiri gitu. Meskipun ada informasi awal ya Mbak, ada informasi awal tetap kami tindak lanjuti, tapi dalam proses pemberkasan kami kan mencari Tetap, bukti, mencari saksi. Nah, saksinya itu seperti yang apa? melihat pertama itu biasanya yang membuat laporan. Ya, Mau membuat tidak mau kan laporan. kami harus ketemu. Nah, Kalau yang betul, bersangkutan itu, kemudian menghindar, repot Bawaslu. Nah, itu dia. Pada siapa kami bertanya? Nah, PR-nya itu malahan ya Pak ya nanti ya muncul PR baru lagi nih Tribuners. Tapi memang peran serta ataupun keikutsertaan masyarakat untuk pengawasan itu juga diperlukan Tribuners. Jadi misalkan menemukan suatu kejadian atau apa, jangan ragu untuk melapor ya Pak ya. Seperti itu. Oke, nah mungkin ini masih juga terkait dengan potensi kerawanan nih Pak. Mungkin kalau dari Pak Fajar sendiri, perkiraan atau mungkin prediksi apa saja Pak potensi kerawanan pemilu untuk di tahun 2024 ini di daerah ini Pak? Mungkin relatif tidak banyak berubah ya dari pemilu ke pemilu. Pertama kita tetap harus waspadai soal politik uang. Oke, pastinya itu. Tetap harus kita waspadai. Dan Bawaslu tadi saya sebut jangka panjang sudah bentuk desa pengawasan desa anti politik uang. Sebenarnya semangatnya ya dari sekian banyak desa itu harapan kami nanti ya ada kelompok-kelompok yang berani untuk menolak politik uang. Betul. Paling minimal lah. Jadi kalau ada orang masuk misalnya ke desanya bawa amplop mereka berani nolak. Meskipun mungkin belum berani untuk melaporkan dan seterusnya, minimal berani nolak terlebih dahulu. Karena kan kejahatan itu terjadi ada yang memberi ada yang menerima. Iya. Kalau yang menerima tidak mau selesai. Selesai, Nanti yang betul. memberi kita proses gitu kan. Tentu proses juga membutuhkan saksi dan bukti. Ada bukti ya. Kemudian yang kedua, saya kira juga perlu kita waspadai soal penyalahgunaan fasilitas negara Ya. oleh pejabat negara, oleh ASN ya. Ini kaitan dengan netralitas ASN ya Mbak. Itu juga tetap kami perhatikan, kami waspadai. Apalagi nanti ada 15 daerah ya, yang pada saat pemilu itu diisi oleh penjabat kepala daerah. Secara teoritik mestinya mereka lebih netral, karena penjabat ini kan birokrat ya, ASN ya, mestinya mereka lebih netral. Kalau dulu kan kita sering bicara misalnya bupati, wali kota ini kan kader partai politik, sehingga kemudian dia menggunakan seluruh fasilitasnya itu untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi kepentingan politiknya. Nah nanti 15 kabupaten kota ini kan dijabat oleh penjabat sementara yang sebenarnya juga ASN birokrat. Mestinya secara teori mereka lebih netral. Tapi untuk memastikan nanti Bawaslu tetap akan melakukan proses pengawasan. Pengawasan tadi ya Pak ya. Nah yang juga perlu menjadi perhatian bersama adalah terkait dengan hoax ya. Nah ini dia dan Pak. lain sebagainya. Itu menurut saya juga tetap penting dan menjadi perhatian Bawaslu. Apalagi nanti pemilih pemula kita cukup besar. Ya, kalau tidak salah 50%-an ya Mas Paul ya. 40 lebih gitu ya. Itu pemilih pemula atau pemilih muda lah. Ya, milenial dan Gen Z ya Pak. Iya, saya juga masih milenial. Iya, sama kita milenial remaja pada masa perang. Jadi sama sebenarnya. Artinya ada PR kita juga untuk memastikan nanti generasi yang melek informasi sosial media ini bisa membantu kita untuk menyampaikan info-info yang benar dan punya kemampuan untuk menyaring informasi-informasi yang tidak benar. Karena kalau sasarannya generasi muda, saya yakin nanti peserta pemilu banyak akan manfaatkan sosial media. Betul Pak. Kalau yang dia kabarkan itu berita baik, positifnya dia, ya berlomba-lomba dalam kebajikan begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia saling menjatuhkan, nah itu baru masalah besar. Nah itu dia. Artinya juga nanti perlu dukungan generasi muda untuk memastikan pemilu kita ini lebih beradab. Apalagi memang untuk pemilih pemula tadi juga banyak ya Pak ya. Banyak. Ini kalau hoax ini memang gencar-gencarnya biasanya di sosial media nih Pak ya. Jadi sebagai pemilih juga kita harus memberikan atau men-share informasi-informasi seputar pemilu memang yang valid gitu Tribuners. Jangan yang hoax-hoax ataupun belum terbukti kebenarannya ya Pak ya. Kadang langsung di-blast di sosial media. Jangan kayak gitu ya Tribuners. Apalagi untuk yang pemilih pemula juga ini sosialisasinya kan kebanyakan dari media sosial sendiri tuh ya Pak ya. Oke, nah tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Fajar juga untuk terkait netralitas PNS atau ASN nih Pak. Apakah untuk di pemilu ini masih menjadi hal yang mengkhawatirkan Pak? Masih menjadi perhatian Bawaslu ya Pak. Karena kan mau tidak mau kita akui rekan-rekan ASN ini punya potensi yang besar. Untuk mempopulerkan program, untuk menurunkan anggaran, ini kan semuanya di ASN. Iya, di ASN. Nah, mungkin sudah kodratnya juga ya, orang-orang yang punya kekuasaan itu kan ingin menggunakan semua potensi yang memungkinkan untuk memenangkan dirinya. Tapi kan kita juga sama-sama tahu undang-undang kan memerintahkan ASN untuk netral. Ya.
Jadi meskipun ada orang yang punya niat begitu, katakanlah politisi gitu ya, yang mau mencoba untuk menggunakan kekuatan ASN, tapi karena aturan main harus netral ya, kita harus pastikan itu netral. Dan tetap akan menjadi perhatian dari Bawaslu. Karena soal keterlibatan ASN dalam pemilu dan pilkada, nyatanya dalam setiap pemilu dan pilkada masih ada. Termasuk pilkada 2020 kemarin ya, Bawaslu Jawa Tengah dan kabupaten kota cukup banyak memproses rekan-rekan ASN. Nah, kami juga terus ya menggandeng kerjasama dengan Komisi ASN ya, tadi dalam proses pencegahan. Jadi belum mulai pemilu pun sebenarnya sudah kontak-kontak terus kami dengan rekan-rekan Komisi ASN untuk memastikan nanti dalam pemilu 2024 meminimalisir lah keterlibatan ASN dalam pemilu. Kalau alasannya misalnya mereka punya hak pilih dan ingin mengetahui, banyak cara sesungguhnya. Tidak harus dengan terlibat dalam kampanye secara aktif gitu kan. Sekarang kan dunia internet luar biasa. Kalau saya ingin tahu partai politik tertentu, saya ingin tahu calon tertentu, tanpa saya nampak harus hadir atau mendukung, itu kan bisa juga. Saya kan juga punya hak pilih, Mas Paul juga punya hak pilih. Kami juga ngecek kan, siapa nanti yang akan kami pilih pada saat pemilu. Tapi kan tidak perlu saya dengan Mas Paul ikut kampanye keliling dunia gitu. Nah, itu. Karena kami harus netral. Harus netral ya Pak ya. Netral dan tampak netral. Jadi, kecuali nanti dalam penggunaan hak pilih. Itu tidak netral. Tapi yang tahu hanya kami sama Tuhan. Gitu, nah, lu berjudil ya Pak ya? Ya, lu berjudil. Itu. Jadi banyak cara untuk netral. Netral ya, oke. Jadi memang semua pihak ya Pak ya, yang menjadi pemilih ini harus netralitasnya tuh kuat di Tribuners. Nanti istilahnya kalau misalkan mau kepo-kepoin mungkin calon pilihannya ini searching aja ya Pak ya, karena di internet sudah banyak informasinya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar untuk jawabannya. Kita beralih lagi nih Tribuners ke Pak Paulus. Nah, mungkin kalau melihat dari sebelumnya nih Pak, kendala di pemilu atau pilkada ini seperti apa sih Pak Paulus? Ya, kalau kita berbicara di pemilu 2019 dan pemilihan 2020, kendala kalau di Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain, saya pikir tidak sebesar mereka ya. Kita tidak punya kendala geografis yang cukup berat. Betul, ya, gitu kan. Ya, itu. Kita yang nyebrang laut itu hanya di Karimun Jawa dan Kampung Laut di Cilacap. Lainnya nggak ada. Kita semua bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4, hampir semuanya. Semua kecamatan bisa. Desa ya masih ada kendaraan yang roda 2 saja, tapi itu masih bisa. Relatif mudah logistik ya. Logistiknya aman. Nah, problem kita adalah memang penyebaran informasi kepemiluan kepada penyelenggara. Jadi memang problem kita adalah bagaimana memastikan bahwa perintah regulasi KPU dilaksanakan oleh penyelenggara di kota A sampai di desa Z. Sama perlakuannya. Sama perlakuannya. Nah, itu kendala. Harus diakui karena bisa problem SDM, bisa problem karena bentek kita yang memang terbatas ya. Apalagi untuk Jawa Tengah dengan pemilih terbesar ketiga di Indonesia dan juga wilayah yang cukup luas, jumlah TPS juga cukup besar. Kendala kalau kita mengadakan bintek secara masif itu di anggaran. Itu harus diakui itu. Jadi kalau di provinsi lain bisa 2-3 kali, kita sekali sudah memakan anggaran besar. Iya betul Pak. Nah, kita memastikan adalah metode apa dan media apa yang bisa disampaikan tuntas dan dipahami sama oleh semua penyelenggara. Itu kalau kita PR kita. Kalau terkait dengan peserta pemilu, kalau di Jawa Tengah, juga kalau penilaian saya relatif baik. Jadi tidak seperti misalnya tadi, ketika ada ketidakpuasan, mereka melampiaskannya dengan cara yang positif. Artinya melalui sengketa. Nah, itu kita lebih mudah menghadapi dan kita adu data saja. Dan kalau memang kami yang salah, ya kita ikhlas memperbaiki. Kalau memang kita salah. Tapi kalau kami betul, ya mereka juga ikhlas menerima akhirnya. Itu yang sisi positifnya. Tapi ya itu tadi, di kendala memang kita, karena pemilih jangkauan yang luas jumlahnya penyelenggara yang banyak, memang kita lagi mencari cara yang pas. Yang pas ya tadi ya Pak ya. Terlebih tadi juga sempat dibilang Pak Paulus juga, ini pemilihnya terbesar ketiga ya Pak ya? Ketiga, ya, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, oke. Tapi kalau dari segi mungkin tadi logistik, itu aman ya Pak ya? Daerah-daerah aman lah untuk dijangkau untuk pelaksanaan pemilu dan pilkadanya ini. Mungkin tadi jatuhnya lebih ke sosialisasi masing-masing daerah ya Pak ya? Supaya tadi pemahamannya antara pemilu dan pilkada ini sama. Seperti itu ya Pak, PR-nya. Oke, kemudian mungkin ini terkait juga dengan hal yang sensitif Pak, anggaran Pak. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak mengenai anggaran untuk pemilu 2024 mendatang seperti apa Pak Paulus? Ya, kalau anggaran pemilu 2024 sampai sekarang kita belum tahu alokasi yang apa, maksudnya turunnya kapan. Turunnya kapan? Karena sampai detik ini juga masih terjadi
pembahasan antara KPU dengan Kementerian Keuangan. Jadi memang sampai detik ini kalau kita berbicara untuk persiapan pemilu 2024, kita belum bisa melaksanakan kegiatan yang berimplikasi ke anggaran. Karena belum ada anggarannya. Jadi kita masih melakukan rakor-rakor daring dengan kabupaten kota. Bintek juga daring. Bintek ya Pak ya. Juga solusi ke masyarakat menggunakan media-media yang tanda kutipnya gratisan. Kita baru bisa seperti itu. Nah, untuk pilkada pemilihan 2024, kita masih sedang mengajukan anggaran kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlahnya memang cukup besar, 1,24 triliun rupiah. Itu pun dengan konsep sharing anggaran dengan kabupaten kota. Karena pilkada 2024 itu kan bersama. Pemilihan gubernur sekaligus pemilihan bupati wali kota di 35 kabupaten kota. Harinya sama. Banyak item yang sama. Sehingga beberapa kegiatan yang sudah dibiayai oleh provinsi, kabupaten kota tidak membiayai. Yang sudah dibiayai kabupaten kota, provinsi tidak membiayai. Nah, itu yang bisa kita hemat. Kalau total semua dibiayai provinsi, angkanya di atas 2,4 triliun. Iya, betul. Ya, sehingga ini, tetapi ini masih pembahasan dengan Pemprov Jateng. Pembahasan ya Pak ya, untuk anggaran ini tadi sendiri ya Pak ya. Ya, karena tahapannya nanti akan beda ya. Kalau pemilu kan 20 bulan sebelumnya. Nah, kalau pilkada kan 8 bulan. Jadi, seperti itu. Beda ini ya Pak ya. Baik, tapi sejauh ini berarti untuk pelaksanaan mungkin kegiatan-kegiatan BIMTEK dan sebagainya, webinar mungkin seperti itu terkait persiapan ini lebih ke tadi ya Pak ya, mungkin Zoom, by Zoom online seperti itu ya Pak ya. Ya, selain pandemi kemarin kita menderita semua, tapi berkahnya luar biasa bahwa ya, Pak, kita mengenal yang namanya Zoom. Zoom meeting, pakai Zoom meeting, pakai media yang lain. Sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu setiap hari rapat dengan kabupaten kota tidak masalah. Tidak masalah, Jadi mengundang satu orang atau mengundang semua. Tidak masalah. Tidak masalah juga ya Pak ya. Tinggal stay on internetnya ya Pak ya di kantor masing-masing ya. Seperti itu tuh jawabannya Tribuners. Nah, mungkin terkait dengan ciri khas penyelenggaraan pemilu sendiri untuk di daerah ini seperti apa Pak? Ya, kalau Jawa Tengah tadi saya katakan bahwa ciri khas kita memang gotong royong ya. Jadi keterlibatan masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu kita tidak kesulitan merekrut. Karena mereka ada jiwa volunteer yang cukup tinggi. Iya, betul. Nah, ini yang ciri khas. Lalu antusiasme masyarakat pemilih di Jawa Tengah, kalau menurut saya cukup tinggi dari dulu. Cukup tinggi, artinya terutama di desa, itu cukup tinggi. Namun memang harus diakui bahwa kalau bicara Jawa Tengah, kita harus membentuk klaster-klasternya. Ada perkotaan, ada pedesaan, ada pesisir, ada masyarakat pinggiran. Nah, ini harus kita petakan kebutuhan mereka dan tingkat antusias mereka akan berbeda. Kalau di pedesaan misalnya kita sosialisasi ya dengan kesenian tradisional. Kalau KPU kan selalu dengan itu. Lalu nanti menjelang pemungutan suara kita juga akan namanya woro-woro keliling. Jadi woro-woro keliling. PPK atau PPS ya dengan kesenian tradisional keliling kampung. Itu lebih efektif. Tapi kalau masyarakat perkotaan ya tentu kita akan berbeda. Kita dengan medsos. Jadi kita juga membentuk yang namanya relawan demokrasi. Maka ada segmen-segmen tertentu yang kita kriterianya. Nah, misalnya kalau di perkotaan ada relawan demokrasi yang medsos. Jadi dasar rekrutmennya adalah followernya berapa. Itu yang. Jadi memang harus kita melihat di Jawa Tengah karakteristiknya lihat klaster-klasternya. Klasternya tadi ya Pak. Segmentasinya tadi ya Pak ya, tergantung. Dan cukup unik kalau menurut saya. Unik ya Pak ya. Kalau semuanya bisa bergerak, saya yakin semuanya bagus nanti. Berarti memang tadi sesuai kriteria klasternya tadi ya Pak ya. Kalau mungkin di pedesaan lebih ke pagelaran atau apa, mungkin kalau di perkotaan lebih ke sosial medianya tadi ya Pak yang digerakkan. Nah, seperti itu Tribuners. Tapi ini menarik sekali ya Pak ya. Berarti memang antusiasnya untuk warga Jawa Tengah ini ketika ada pemilihan pemilu itu tinggi ya Pak ya. Tinggi mereka sekali. Keikutsertaan atau pengen gabungnya itu juga cukup tinggi ya Pak ya. Tinggi. Seperti yang Pak Paulus sampaikan. Terima kasih banyak Pak Paulus untuk jawabannya. Nah, ini sudah mau menjelang ke pertanyaan terakhir nih Tribuners. Ini kita ke Pak Fajar. Nah, mungkin ini terakhir Bapak. Apa saja sih Pak upaya Bawaslu dalam melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi pemilu nih Pak? Terima kasih. Tadi sempat saya singgung sebenarnya. Jadi kami punya Pusdikpastip namanya, Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif. Karena memang mandat atau perintah Undang-Undang 7 kan salah satu tugas Bawaslu adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan atau pengawasan partisipatif. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, tadi saya sebut antara lain desa pengawasan, desa anti politik uang. Itu sudah lebih 600 desa ya di Jawa Tengah yang kami lakukan ya. Dan rekan-rekan di kabupaten kota tetap melanjutkan sampai dengan hari ini untuk pembinaan meskipun tadi disebut Mas Paul ya, memang ada kendala di anggaran.
Oke. Jadi banyak yang non budgeter sebenarnya istilah kami itu ya kan. Nah, terus juga ada sekolah kader pengawasan partisipatif. Itu anak-anak muda yang kami ajak bergabung kemudian ikut dalam proses pendidikan minimal 5 hari ya. Kemarin ada level dasar, menengah sampai level nasional gitu ya. Itu dilatih lebih dari 5 hari lah. Kemudian ada Saka Adiasta Pemilu. Ini gerakan pramuka kerjasama Bawaslu dengan Parti Cabang Pramuka ya. Nanti teman-teman muda pramuka itu yang berminat pemilu dan pengawasan pemilu kami ajak untuk gabung di Saka Adiasta. Belajar bareng soal pencegahan, soal pengawasan, soal penindakan. Harapannya nanti mereka menularkan ke sesama temannya. Anak-anak muda juga bagaimana memproses menyelenggarakan pemilu yang baik, bagaimana menggunakan hak pilih secara baik. Kemudian ada juga webinar, jadi sama seperti Mas Paul ya. 35 kabupaten kota dan juga Bawaslu provinsi rutin kami menyelenggarakan webinar. Berbagai macam isu, tema ya terkait dengan kegiatan kepemiluan. Ada juga kerjasama MOU dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah. Ya. Mungkin di KPU juga ada ya, go to school, go to pesantren gitu. Untuk diskusi dan melibatkan teman-teman yang tadi punya pengaruh besar di sosial media. Itu juga sama. Kami gandeng juga untuk bekerja sama. Jadi intinya ya semua lapisan masyarakat kita ajak join, kita ajak gabung karena pemilu ini kan memang milik bersama sebenarnya. Kalau misalnya kita salah dalam menyelenggarakan pemilu, salah dalam memilih, yang rugi itu bukan Bawaslu, bukan KPU. Yang rugi itu ya kita bersama. Karena milik bersama ya harus kita sunggi ya, kita angkat bareng-bareng supaya pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas. Kira-kira gitu Mbak. Ini kalau pernyataan terakhirnya dari Pak Fajar ini sendiri, tadi jangan sampai ada penyesalan ya Pak ya istilahnya ya. Nanti baru 1 tahun memilih, wah ternyata kok gini gitu ya. Nah itu harus pemilunya 14 Februari. Sampai di PHP lah. Jangan sampai Tribuners, apalagi momennya pas Valentine ya Pak ya. Hati-hatilah memilih pasangan. Nah itu dia. Nah selain memilih pasangan ya Pak ya, ini juga ya momennya 14 Februari calonnya partai politik. Jangan sampai salah ini, jangan sampai pokoknya kecewa ataupun merasa kayak di PHP baru setahun kok ini ya Pak ya. Jadi memang dari dasarnya sendiri pun kalau misalkan kita pengen memilih suatu pilihan, kepo-kepoin dulu nih mungkin dari Instagramnya atau seperti apa, atau mungkin dari sosial medianya dan sebagainya, ataupun dari tadi internet juga banyak ya informasinya pasti yang di-sharekan. Seperti itu Tribuners. Oke, nah ini sudah di penghujung Bapak. Terima kasih banyak Pak Fajar dan juga Pak Paulus untuk waktunya sudah berkenan hadir di studio Tribun Jateng. Banyak sekali memberikan informasi seputar sosialisasi dan juga tahapan-tahapan pemilu nih. Mungkin dari Pak Paulus terlebih dahulu, ada yang mau disampaikan nih Pak kepada Tribuners? Ya, terima kasih Mbak Ruth ya. Para Tribuners yang saya hormati, bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata. Waktu yang kurang dari 20 bulan ini kita jalani akan menjadi singkat. Iya, betul. Maka kami mohon partisipasi dari seluruh Tribuners untuk terlibat aktif. Terlibat aktif sebagai penyelenggara atau menjadi peserta pemilu atau menjadilah pemilih yang baik. Nah, terbuka kesempatan semua, tetapi jiwa apatis yang seperti masa-masa lalu sudah pada tidak tempatnya lagi. Jangan sampai kita sampai pada hari pemungutan suara datang ke TPS, belum tahu siapa yang mau kita pilih. Nah, kalau kita mulai dari sekarang, kita tidak harus kita intens, tapi dengan tidak abai dengan informasi pemilu, dan besok pada saatnya tentukan pilihan kita, mau jadi peserta, penyelenggara, atau pemilih yang baik. Baik, seperti itu. Harus ada istilahnya keikutsertaan ya Pak ya, di pemilu 2024. Dalam peran kita masing-masing. Dalam perannya masing-masing gitu. Oke, kemudian kalau dari Pak Fajar, silakan Pak. Mungkin ada pesan-pesan untuk Tribuners. Terima kasih. Saya mengutip Undang-Undang Dasar 45 saja. Bahwa pasal 1 ayat 2 itu menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang sudah mengatur pengisian jabatan strategis di negara ini dilakukan melalui pemilihan umum. Artinya, sahabat Tribuners, peran kita sangat vital, sangat penting dalam menentukan arah kemana bangsa ini akan berjalan. Karena kita yang berdaulat, kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Salah satu perwujudan daulat rakyat yang paling nampak itu adalah pemilihan umum. Iya, betul. Kita bisa menentukan siapa menjadi apa, siapa tidak menjadi. Itu kewenangan kita. Sehingga kemudian tidak boleh ada penyesalan di belakang hari. Jangan sampai ada istilah salah pilih. Bagaimana supaya tidak salah pilih? Ya aktif terlibat di dalam proses pemilu. Ya tadi ya, dalam berbagai macam kegiatan, bisa jadi peserta, bisa jadi pemilih, bisa menjadi penyelenggara pemilu, apapun. Yang penting kita itu sadar dan paham bagaimana cara menggunakan hak pilih secara baik. Tugas penyelenggara pemilu memastikan bahwa tidak ada orang yang kehilangan hak pilihnya. Tapi tugas kita semua, Tribuners, adalah menggunakan hak pilih dengan cara yang benar. Karena itu adalah wujud dari kedaulatan
rakyat. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Closing statement yang luar biasa dari Pak Paulus dan juga Pak Fajar, ini ada pesan-pesannya pasti untuk Tribuners semuanya. Terima kasih banyak Bapak pastinya. Dan pokoknya ini kalau boleh disimpulkan Tribuners di Tribun Forum pada kali ini untuk persiapan pemilu di tahun 2024 ataupun pilkadanya juga di tahun 2024 ya Pak ya. Ini kita sebagai masyarakat, semua elemennya harus saling bersama-sama bersinergi, baik dari KPU, Bawaslu ataupun masyarakatnya sendiri, turut mengawasi juga. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Paulus, jangan abai ya Pak ya, untuk informasi-informasi pemilu, ikuti terus. Kemudian juga jangan lupa kalau misalkan sudah nanti waktunya memilih, jangan sampai salah pilih ya Pak Fajar ya, seperti itu. Dan pastinya gunakan hak pilih kalian di tahun 2024 nanti. Sangat-sangat ditunggu nih pastinya antusiasme dari teman-teman semuanya, seperti itu. Dan terima kasih banyak untuk Pak Fajar sekali lagi dan juga Pak Paulus untuk waktunya. Sehat selalu Bapak, sukses selalu juga, dan pastinya lancar untuk pelaksanaan nanti pemilu 2024 ya Pak ya. Tetap sehat juga Pak, diberikan pasti kesehatan juga. Oke, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini bersama dengan Pak Paulus dan juga Pak Fajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.